Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hai Review. Kali ini saya akan coba membahas salah satu brand lokal yaitu Brodo dengan salah satu siluet terbaru mereka yaitu sepatu Brodo S Neptune yang merupakan kerabat dekat dari sepatu Brodo S Nova. Seperti apa Brodo S Neptune ini? Mari kita bahas dimulai dari kotaknya terlebih dahulu. Sebenarnya tidak ada hal yang terlalu spesial dari kotak sepatunya karena ini merupakan kotak umum yang biasa digunakan di produk-produk Brodo lainnya yang juga sama-sama didominasi dengan warna box coklat dan juga ada deskripsi barang di bagian sini nih ya. Tuh ada tulisannya S Neptune Silver Green WS. WS itu biasanya artinya white sole, ukuran 43, dan ini ada sedikit gambaran bagaimana nanti siluet S Neptune itu berbentuk gitu ya. Lalu ada bagian peta Indonesianya di bagian bawah nih karena memang ini adalah produk dari brand lokal ya, dan di sini mereka sematkan peta Indonesia dengan ada logo Brodo di dalamnya. Lalu di sini ada tulisan Engineered. Di sini ada websitenya http://bro.do. Lalu di sini ada kayak tali gitu ya di bagian kotaknya. Jadi untuk memudahkan kalau misalnya kita mau menenteng-nenteng si kotaknya seperti itu. Oke, langsung aja kita unboxing ya. Kita buka kotaknya dan inilah dia sepatu Brodo S Neptune warna silver green yang saya beli ya. Saya coba keluarkan satu persatu ya. Kaki kanan dulu. Kaki kiri, di dalamnya ini nggak ada apa-apa lagi ya, ini cuma silika gel biasa. Paper boxnya juga ini simple banget, warna putih, tidak ada yang spesial. Oke. Dan inilah dia sepatu Brodo S Neptune dengan colorway silver green yang sebenarnya untuk S Neptune ini mereka mengeluarkan dua buah colorway. Pertama yang silver green yang saya pegang ini, dan yang satu lagi itu adalah yang full white. Tapi buat saya pribadi, yang colorway silver green ini bener-bener menampilkan identitas year of 2000 dari sepatu ini. Karena memang lihat aja tuh looksnya bener-bener terlihat shiny, metallic, dan glossy juga ya. Materialnya itu bener-bener menonjol banget jika dibandingkan dengan material yang full white ya. Kita coba langsung dive in ke detail sepatu ini. Dimulai dari outsole-nya terlebih dahulu. Untuk outsole-nya ini terbuat dari Phylon rubber ya. Tuh berwarna putih. Jadi ini bagian putih-putihnya itu adalah material Phylon-nya, dan juga material yang warna hitam ini adalah material rubbernya untuk meningkatkan durabilitas dari outsole ini. Memang dari sisi pattern ini untuk desain outsole-nya harusnya bisa memberikan grip yang cukup baik ya ketika kita menggunakan sepatu ini untuk beraktivitas sehari-hari. Dan di sini ada logo tulisan Brodo juga nih. Di sini juga agak sedikit cekung di bagian tumitnya ya, ada desain Phylon-nya, dia agak sedikit cekung ke dalam dan tidak dilapisi oleh bagian rubber berwarna hitamnya. Dan untuk desain outsole ini memang agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan desain outsole atau pattern yang ada di Brodo S Nova nih, seperti ini tuh ya. Jadi baik S Nova maupun S Neptune ini meskipun secara desain ya tuh dari bentuknya dulu ya, bentuknya ini sebenarnya hampir serupa ya. Lihat tuh lekukannya, panjangnya ya, posisi arc-nya di sini juga sama, tapi Brodo memilih untuk mendesain outsole yang S Neptune ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan yang S Nova. Ya mungkin supaya bisa memberikan looks yang benar-benar menunjukkan identitas dari year of 2000 ya. Tapi keduanya buat saya ini harusnya gripnya itu benar-benar enak ya ketika dipakai gitu. Lalu naik ke bagian midsole. Nah, desain midsole-nya ini itu benar-benar dinamis ya. Coba lihat teman-teman tuh ya. Ini bagian luarnya atau bagian lateralnya, lalu ini bagian medialnya itu desainnya bener-bener dinamis banget. Meskipun kalau teman-teman lihat di sini antara desain lateral atau bagian luarnya di midsole ini berbeda jika dibandingkan dengan desain yang ada di bagian medial atau bagian dalamnya. Nih, saya langsung keluarin bandingkan ya kiri kanannya tuh. Yang ini desain lateral, yang ini desain medial ya. Dua buah desain yang berbeda dalam satu sepatu, tapi keduanya itu merupakan desain yang sama-sama dinamis dan bermain di garis-garis yang lentur. Bahkan juga ada desain lingkaran atau oval nih di bagian sini. Di sini juga dia bermain dengan garis yang lentur. Ini agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan midsole yang ada di S Nova. Ya, di S Nova itu garis-garisnya lebih tegas ya. Garis-garisnya lebih tegas, lebih lurus, garis-garis yang bermain di S Nova, sehingga kesannya untuk yang S Nova itu dia agak lebih sedikit kalem jika dibandingkan dengan desain midsole yang ada di S Neptune ini gitu. Dan lihat aja tuh, bener-bener desainnya dinamis. Dan gimana? Apakah ini cukup menggambarkan desain year of 2000? Buat saya sih iya ya. Tentunya juga bahan Phylon-nya ini enak dan juga empuk banget ya, berwarna putih.
Tuh bisa lihat ya, empuk, enak. Dan ada satu detail tambahan yang memang benar-benar membedakan antara S Neptune dengan S Nova adalah ada bagian yang sedikit menjorok ke dalam di bagian arc sepatu ini nih, di bagian tengahnya di sini ada bagian rubber yang sedikit menjorok ke dalam sehingga dilihat dari samping itu ada sedikit corak berwarna hitam nih di bagian samping sini ya. Jadi dia agak masuk ke dalam. Begitupun di bagian dalamnya ya, sama tuh ada bagian yang masuk ke dalam. Jadi dia seimbang ya antara kiri kanan dari sepatu ini juga sama-sama ada bagian rubber yang menjolok ke dalam. Kalau dibandingkan dengan yang S Nova tuh nggak kayak gitu ya. Simple aja dia arc-nya. Si rubbernya juga cuman sampai di sini doang ya. Kalau yang S Neptune itu bener-bener sampai ke bagian dalam ya. Bagian rubber berwarna hitam ini juga terus melingkupi sampai ke bagian depan, ke bagian toe sehingga bisa melindungi toe kita dari impact. Misalnya apa? Ketendang anak tangga ya, tendang pintu dan lain sebagainya. Jadi bagian rubber ini bisa melindungi bagian depan kaki kita kalau misalnya nantinya terkena impact. Nah, kemudian naik lagi ke bagian uppernya. Memang di bagian uppernya ini yang secara material itu merupakan kombinasi dari material fox leather dan juga mesh. Meshnya di bagian mana aja? Nih teman-teman bisa lihat nih. Ini ada mesh ya di bagian ini yang warna putih. Ini mesh lagi, mesh ya. Dan jenis mesh yang dipakai itu adalah open large mesh yang bukaannya itu cukup besar tuh, teman-teman bisa lihat nih. Jadi benar-benar kelihatan si pori-pori atau perforatednya itu cukup besar di mesh yang ini nih ya. Apakah bukaan besar ini menjamin breathability yang baik juga? Ya sebenarnya belum tentu ya, ini hanya desain saja dari bagian uppernya sehingga looks dari luarnya itu dia bukaan si meshnya itu besar. Ya semoga nanti ketika dipakai memang bener-bener breathability-nya baik juga ya, harapannya seperti itu tentunya ya. Dari feel material mesh ini cukup lembut dan enak banget ya, jadi cakep lah, bener-bener terlihat mewah buat saya pribadi. Lalu untuk bagian fox leathernya ini ada yang berwarna silver metallic dan ada yang berwarna hijau. Mana aja yang silver metallic? Nih di bagian toe-nya ini fox leather ya, berwarna silver metallic. Naik ke bagian sini di eye stay-nya ini juga fox leather silver metallic. Ke sini juga ada silver metallic dan sisanya itu adalah fox leather yang berwarna hijau. Nih di bagian sini, di bagian rooster beak-nya ya. Di bagian sini ada juga warna hijaunya. Memang yang bagian hijau yang ini itu tidak terlihat seperti fox leather ya, jadi kayak ada bagian karetnya atau polimernya gitu, yang mana secara desain kalau dilihat dari sini itu desain warna hijau dan warna silver metallicnya saling tumpang tindih di satu sisi dan sisi yang lain. Kalau misalnya di sini, ini yang bagian silver metallic ada di atas bagian hijaunya, tapi kalau di bagian sini, yang bagian hijaunya itu ada di atas bagian silver metallicnya. Ya, jadi secara desain ini bener-bener menarik ya bahasa desainnya. Dan juga di bagian uppernya ini teman-teman bisa lihat, khususnya di bagian silver metallic, ada desain oval-oval seperti ini juga, yang senada sebenarnya dengan yang ada di bagian midsole-nya tadi. Nih ada bagian ovalnya juga ya, sehingga membuat desainnya itu seragam dan senada dari bawah hingga ke bagian uppernya. Padahal kan sebenarnya buat apa ya repot-repot si Brodo nambahin desain kayak bulat-bulat atau oval-oval di bagian fox leather silver metallicnya ini, ya kan sebenarnya nggak penting juga kan. Toh itu juga kayak hal kecil, tapi Brodo tetap menambahkan tuh, bahkan di bagian toe-nya juga ada ya. Brodo tetap menambahkan desain-desain dengan tarikan garis-garis yang lentur seperti misalnya oval, lingkaran yang juga senada dengan bagian midsole-nya. Lagi-lagi itu untuk mensupport idea besar dari sepatu ini, yaitu untuk memunculkan kembali identitas Year of 2000 yang benar-benar nostalgic lah buat kita. Kemudian geser ke bagian belakangnya, di sini juga ada bagian fox leather-nya yang ada logo Brodo. Logo Brodonya itu dia di boss di atas fox leather berwarna silver, lalu di sekitarnya itu dilingkupi fox leather juga berwarna hijau seperti ini ya. Lalu geser ke bagian depan dekat dengan tali sepatunya. Untuk eye stay-nya seperti yang tadi saya bilang, itu eye stay-nya juga terbuat dari fox leather berwarna silver metallic ya, nih ya kan. Dan untuk tali sepatunya ini dia menggunakan tali sepatu yang oval sepertinya menurut saya. Coba kita lihat ujungnya ya, mana nih tali sepatunya. Tuh ya, oval atau round laces. Lagi-lagi senada ataupun seragam, seirama dengan desain oval ataupun desain menggunakan garis lentur yang ada di upper maupun di bagian midsole-nya tadi ya. Jadi di sini kenapa mereka nggak menggunakan flat laces ya?
mereka lebih memilih round laces seperti ini atau oval ya, oval laces seperti ini ya karena untuk menyeragamkan bahasa desain dari sepatu ini sehingga identitas year of 2000-nya itu bener-bener terlihat ya. Dan warna itu putih ya. Menurut saya tali sepatunya ini memiliki warna yang paling putih jika dibandingkan dengan bagian-bagian lainnya. Ya, jadi bener-bener mencolok nih ya. Dan di bagian tangnya itu juga dilengkapi dengan lace holdernya sehingga tangnya itu nggak akan berjatuhan ketika kita mau pakai nanti ya. Di bagian kepala tangnya ini ada logo Brodo berwarna hijau seperti ini. Dia terbuat dari fox leather juga yang di emboss di atas silver metallic fox leathernya ya. Ini dari sisi keempukan tangnya lumayan empuk kok, enak juga ya. Kemudian geser ke bagian liningnya. Liningnya ini terbuat dari mesh ya. Tuh teman-teman bisa lihat, liningnya terbuat dari mesh. Dari feel ini empuk, enak, halus, tapi bukaannya itu kecil meshnya. Tidak seperti bagian mesh yang ada di bagian uppernya yang di luar tadi. Kalau yang di liningnya ini juga terbuat dari mesh, tapi bukaannya itu kecil. Nah ini ya. Jadi desain bagian dalam meshnya itu kecil, desain mesh di bagian luarnya itu bukaannya besar ya. Semoga memang nanti breathability-nya juga enak ya, jadi nggak kerasa panas ketika pakai sepatu ini. Karena ini kalau dilihat dari desain ya di bagian liningnya, ini bagian liningnya itu bener-bener kayak memeluk bagian kaki kita tuh. Kalau secara desain dia kayak rapet gitu ya, kayak memeluk seperti itu. Bahkan di bagian Achillesnya ini juga diberikan kayak spacingnya gitu ya, jadi biar enak kan. Tahu kan di bagian belakang kaki kita kan suka ada kayak ada yang menonjol ya. Apa sih itu? Saya nggak tahu. Achilles kali, apa sih istilah biologisnya? Nah itu juga di sini diberikan spacing di bagian heelnya sehingga enak nanti ketika dipakainya. Dan memang feel-nya ketika saya coba pakai sebentar itu memang enak banget, bener-bener kayak dipeluk lah. Dan juga feel-nya enak, jadi itu kayak nyaman ketika dipakai untuk berjalan ataupun lari-lari kecil ya. Kita coba langsung masuk ke bagian insole-nya. Ini saya lepas dulu ya, kita coba lepaskan bagian insole-nya. Nah ini adalah insole-nya Brodo Zen Rolling ya. Dari sisi desain seperti ini, dia ada lapisan berwarna kuning di bagian bawahnya. Keempukannya oke, enak ya. Tapi ini menurut saya pribadi relatif lebih tipis jika dibandingkan dengan insole Brodo Zen Rolling yang ada di S Nova ya. Ini adalah insole Brodo Zen Rolling juga, sama tuh ya teman-teman bisa lihat kan, Brodo Zen Rolling. Tapi yang sepatu yang insole ini itu ada di sepatu S Nova yang rilisan terbaru ya. Kalau yang pertama itu dia jauh lebih tipis, tidak menggunakan insole Zen Rolling. Tapi untuk yang S Nova di sini sudah sama-sama menggunakan Brodo Zen Rolling, tapi secara desain dia berbeda ya. Kalau yang di S Nova itu buat saya pribadi itu lebih tebal dan lebih empuk nih di bagian sininya ya. Efeknya apa? Kalau misalnya insole-nya itu lebih tebal ya, ketika dipakai menurut saya akan lebih nyaman kalau ukuran sepatunya itu kita upsize, karena si insole-nya ini bener-bener tebal sehingga membuat kaki kita tuh kayak full gitu di dalam sepatu S Nova-nya. Tapi dengan adanya desain baru yang ada di S Neptune ini yang tidak terlalu tebal tapi juga empuk ya, nih Brodo Zen Rolling-nya, insole-nya. Ini membuat saya tetap merasa nyaman meskipun menggunakan ukuran true to size saya tanpa harus menaikkan satu size, karena si Brodo Zen Rolling insole-nya ini relatif lebih tipis tapi juga tetap empuk ketika dipakai ya. Gitu. Jadi untuk insole-nya memang ini sudah ada sedikit perubahan dari si Brodo. Mungkin memang banyak yang memberi masukan juga ya. Bro, insole yang sebelumnya sebenarnya enak. Ini tuh enak banget loh. Insole-nya yang S Nova itu enak banget, asli bener. Cuman ketebelan bro, sehingga gue kalau misalnya mau beli sepatu jadi harus naik satu size gitu. Nah dengan adanya ini, size-nya jadinya cukup nih di ukuran true to size-nya ya. Ini saya ambil di ukuran true to size yang 43 itu ukuran true to size saya gitu ya. Jadi dari sisi keempukan kita udah disupport nih dari bagian bawah outsole-nya ya kan, naik ke bagian upper liningnya sampai ke bagian insole juga udah disupport oleh Brodo, sehingga harusnya sepatu S Neptune ini juga nantinya enak ya. Nih ini saya tunjukin juga nih bagian dalam jahitan-jahitan dari Brodo S Neptune, rapih banget ya, menggunakan strobe stitching. Tuh juga dia seragam, warnanya warna putih meskipun benang yang digunakan di situ warna coklat ya, kecoklatan. Tapi di sini terlihat sangat kuat sekali. Memang untuk produk-produk Brodo buat saya pribadi sih sejauh saya menggunakan itu awet-awet aja dan juga bagus banget ya. Jadi saya nggak pernah ada kendala dari sisi kualitas ya. Kalau dilihat dari bagian lem-lemannya tuh teman-teman mungkin bisa lihat sendiri, rapih banget ya. Coba dilihat ya, kalau misalnya ada yang saya kelewat nanti komen aja. Tapi buat saya ini hasil QC-nya, hasil eksekusi dari produk S Neptune ini oke banget. Tidak ada lem-leman yang terlewat, benang-benang yang
kasar ya, ataupun lepas-lepas dan sebagainya. Jadi ini oke banget ya buat saya pribadi. Oke, berikutnya kita coba lihat bagaimana berat dari sepatu Brodo S Neptune ini. Untuk sepatu kanannya itu beratnya di 322 gram, sedangkan untuk sepatu kirinya ini beratnya di 318 gram. Atau kurang lebih secara total dua sepatu ini beratnya di 640 gram ya. Jika dibandingkan dengan sepatu Brodo S Nova yang warna green ini, maka sepatu kanannya itu beratnya ada di 320 gram, sedangkan sepatu kirinya itu beratnya di 317 gram. Atau totalnya itu di 637 gram. Sebenarnya dari sisi berat mirip-mirip. Bahkan yang Brodo S Nova itu sedikit lebih ringan, 3 gram kurang lebih. Padahal insole-nya tadi itu kita bisa lihat bahwa insole-nya itu lebih tebal ya. Sekarang kita coba saja bagaimana kalau berat dari insole-nya masing-masing ya. Kalau insole S Nova itu beratnya di kurang lebih di 42 gram ya. Sedangkan untuk Brodo S Neptune itu berat insole-nya ada di 18 gram. Memang jauh lebih ringan ya dari sisi insole-nya. Artinya berarti konstruksi dari sepatu Brodo S Neptune ini sedikit lebih banyak ya, sehingga beratnya itu secara bobot lebih berat dibandingkan dengan konstruksi tanpa insole dari sepatu Brodo S Nova ya. Tapi secara feel kalau dibandingkan antara sepatu S Nova dan juga Neptune, ini nggak akan terlalu terasa bedanya karena juga dari sisi bobot, dari sisi berat mereka sama-sama ada di range 630 sampai 640 gram ya, dan berat mereka berdua itu mirip-mirip meskipun insole yang satu itu lebih tebal, yang satu lebih tipis ya, tapi secara berat itu tidak ada yang berbeda. Jadi feel yang teman-teman rasakan ketika menggunakan kedua sepatu ini harusnya serupa dari sisi bobotnya ya. Tapi buat saya pribadi dari looks itu sebenarnya memang lebih keren dan juga lebih nostalgic yang sepatu Brodo S Neptune ini gitu ya. Kemudian untuk fittingnya, sepatu ini saya ambil di true to size dan feel-nya itu enak banget, nggak sempit. Masih ada ruang gerak juga nih kaki saya. Dari feel-nya ini surprisingly nggak panas ya. Masih tetap adem gitu feel-nya. Dan looks-nya ini bener-bener keren banget. Bisa mewakili lah ya era year of 2000-nya. Dan dengan harga Rp529.000, ini sih menurut saya worth it banget ya. Dipakai lari-lari kecil juga masih enak. Karena looks-nya juga slightly sporty. Jadi kalau malam juga terlihat mencolok nih sepatu ini juga. Karena desainnya ada bagian-bagian yang silver metallic ya. Cukup menyala kalau misalnya terpantulkan oleh cahaya gitu. Menarik memang menunggu inovasi dan siluet-siluet terbaru dari Brodo di penghujung tahun 2024 ini, karena katanya ya isunya mereka akan mengeluarkan siluet-siluet baru lagi dengan desain yang fresh. Sempat diinfokan juga nih di Instagramnya Brodo bahwa kayaknya dalam waktu dekat akan ada sentuhan baru untuk sepatu S Nova dengan outdoor looks yang cocok untuk para jiwa petualang. Nanti kita tunggu aja ya seperti apa kira-kira sepatunya. Jadi jangan lupa buat teman-teman follow sosial media Brodo, baik IG maupun TikToknya, agar selalu update dengan rilisan-rilisan terbaru Brodo. Dan silahkan tulis di kolom komentar kira-kira produk apa lagi yang perlu saya review di video berikutnya. Sekian dan sampai jumpa.